Assalamualaikum, Fred. Waalaikumsalam. Mendapatkan keajaiban, akhirnya David Azora mulai bisa berbicara meskipun belum lancar suaranya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Mr. Fafa yang hadir dengan berita-berita terkini. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan share. Berikut adalah kondisi terkini dari David Azora yang merupakan korban penganiayaan Mario Dandi. Diceritakan ayah David, saat ini David sudah mulai bisa makan dan mulai bisa diajak berbicara. Namun, kondisi leher David yang masih terpasang trakostomi itu pun membuat dirinya tak bisa mengeluarkan suara. Waalaikumsalam. Fred, sesuk nek wis mari dhewe langsung nang Rembang ziarah nanggone Mbah Kholil. Terus nyuwun suwuk Mbah Kiai Mustofa Bisri, ya, Gusmus, ya. Terus baru kuwi lagi nang Tebu Ireng, nang makame sapa nang Jombang? Nang makame sapa? Gus Dur, ya, karo Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Meski demikian, putra Jameson Latumahina itu telah menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Berikut adalah penjelasan dari ayah David, Jameson Latumahina, mengenai kondisi David secara keseluruhan semenjak mengalami penganiayaan dan berada di rumah sakit selama lebih dari 35 hari. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Secara medis, David koma dari hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai hari Senin selanjutnya, atau komanya selama 8 hari. Nah, perlu teman-teman wartawan ketahui juga bahwa untuk menyatakan koma atau tidak, itu rumah sakit punya skala, namanya Glasgow Coma Scale. Orang sadar itu skalanya 15. David ketika masuk itu 3. Artinya apa? Glasgow Coma Scale ini parameternya ada 3. Yang pertama adalah respon penglihatan, yang kedua respon pendengaran, yang ketiga respon gerak. Nah, David 3 artinya masing-masing 1. Arti lebih gampangnya lagi adalah seperti orang meninggal tapi masih bernafas. Karena ketika di center matanya tidak ada respon sama sekali. Itu terjadi. Kemudian pada hari yang ke-8 dia bisa membuka mata tetapi masih belum sadar. Nah, disinilah tim Dr. Mayapada melakukan banyak sekali tindakan, banyak sekali operasi, termasuk membuat trakestomi, lubang di trakea, ya, di tenggorokan, supaya bypass oksigen masuk ke paru-parunya. Karena diffuse axonal injury ini bisa pulih ketika oksigen bisa nyampe ke otak. Nah, kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa boker, dia bisa pipis secara otomatis seperti kita kalau kebelet, dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Jadi sekarang kalau saya sering posting di medsos itu menunjukkan hal-hal yang dia respon di awal, senyum, menangis, itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Walaupun kita tetap agak kecewa dengan tindakan ini karena
dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula. Tidak. Nah, komunikasinya juga masih satu arah. Kita harus masih menebak-tebak. Asesmen dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kemudian juga terapi-terapi yang dilakukan saat ini sangat ketat sehingga David masih tetap di ICU. Karena kemarin Jumat dia sempat panas sampai 38,4. Nah, hal ini akan terus terjadi untuk pasien yang terkena diffuse axonal injury. Jadi keterangan saya cukup ini untuk lebih detail dan ingin bertanya-tanya ke pamannya David, Bang Alto, untuk yang terkait urusan hukum bisa ke Saudari Melisa. Terima kasih, saya mohon doa banget karena ini nggak akan bisa berlalu dengan cepat kalau tanpa saudara-saudara mendoakan. Netizen semua saya yang nggak kenal, saya ucapkan terima kasih luar biasa. Sampai di hari yang ke-43 ini anak saya sudah mengalami sedikit progres. Putra Jonathan Latumahina itu telah menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Ia juga kerap menunjukkan senyuman saat sang ayah merekam video atau mengambil potretnya. David belakangan ini menunjukkan respon yang sangat baik ketika diajak berbicara. Tidak jarang David menjawab percakapan orang di sekitarnya dengan mencoba menggerakkan mulutnya. Selain mencoba berbicara, remaja 17 tahun itu juga sempat menyanyikan lagu kesukaannya yang bergenre death metal. Adapun pemutaran lagu itu menjadi salah satu terapi kesembuhan David untuk mengembalikan fungsi memorinya. Demikian kondisi terkini David yang sudah mengalami banyak kemajuan. Semoga cepat mendapatkan kesembuhan dan bisa melaksanakan niatnya untuk pergi ziarah ke Rembang dan Jombang. Terima kasih sudah mendengarkan saya, dan tunggu berita-berita terkini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.